Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, para pendengar TV Roja dan para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang insyaallah membawa faedah bagi kita semua. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab aktualisasi akhlak muslim. Kita sudah sampai pada bab yang pertama. Setelah kita menjelaskan 13 cara meraih akhlak mulia, kita mulai bab pertama dari buku ini, yaitu akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian muraqabah, al-khawf min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah tawakal. Kita akan membahas satu persatu keempat akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mulai dari pembahasan tentang ikhlas. Ikhlas merupakan kunci dari segalanya. Akhlak mulia pertama yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin adalah keikhlasan, yaitu ia mengerjakan segala kebaikan demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah yang membedakan antara kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang non-mukmin atau tidak beriman, yaitu mereka mendasari semua kebaikan yang mereka lakukan itu dengan keikhlasan. Senyum mereka penuh keikhlasan, bantuan mereka penuh keikhlasan, kebaikan mereka penuh keikhlasan. Semua kebaikan yang mereka lakukan itu didasari dengan keikhlasan. Maka ikhlas merupakan akhlak yang agung, karena ikhlas inilah yang akan mengawetkan amal, yang akan mempertahankan amal. Sebuah amal akan tetap terjaga keutuhannya dengan keikhlasan. Dan ikhlas merupakan satu cara untuk meraih keistiqomahan di dalam amal-amal kebaikan. Dan ikhlas ini merupakan akhlak yang agung, karena ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, amalan lisan, maupun amalan jawarih, yaitu anggota badan. Kenapa? Karena nilai setiap amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang yang beramal akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya, sesuai dengan kadar niatnya, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amal tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapat au ila imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia yang ingin dia raih, ataupun wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu hanya sebatas apa yang ia niatkan. Nah, demikiannya. Oleh karena itulah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar senantiasa menjaga keikhlasan sehingga mereka meraih derajat hamba yang mukhlis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ala lillahid dinul khalis." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Surat Az-Zumar ayat 2 sampai ayat 3. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan yang demikian itulah agama yang benar, agama yang lurus. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya semata dalam menjalankan agama. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang memerintahkan kita agar mengikhlaskan semua amal itu, kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis beliau memotivasi kita agar senantiasa mengedepankan keikhlasan dalam setiap ucapan maupun perbuatan. Rasulullah SAW menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ana aghnas syuraka yani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Aku tidak memerlukan sekutu, syarikat. Barang siapa mengerjakan amalan sementara dia menyekutukan aku di dalamnya dengan yang lain, bersama yang lain, niscaya aku tinggalkan dia bersama amalan syiriknya itu. Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan balasan apapun kepadanya. Rasulullah pun bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali dilakukan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia pada hari kiamat karena mendapat syafaat beliau? Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, aku sudah menduga tidak ada seorang pun yang akan menanyakan hal ini sebelum kamu. Aku bisa menilai itu dari keinginanmu yang sangat besar terhadap hadis." Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi karena antusiasnya untuk menuntut ilmu dari Nabi SAW, menyimak dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW, sehingga ia senantiasa menyertai Nabi dengan sekedar apa yang dapat mengganjal perutnya. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya tidak dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Maka dari itu beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan Nabi juga telah mensinyalir hal ini dari sabda beliau. Dalam sabda beliau, aku bisa menilai itu dari keinginanmu yang sangat besar, antusiasmu yang sangat besar terhadap ilmu hadis, terhadap hadis. Maka aku sudah menduga bahwa pertanyaan ini akan muncul darimu, dan tidak ada yang menanyakan hal ini selain kamu. Sebelumnya tidak ada yang menanyakan hal ini. Maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "As'adun nas
as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Orang yang paling gembira, paling bahagia pada hari kiamat karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya di dalam jiwanya. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi termasuk orang yang paling bahagia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi dengan ikhlas, cara ikhlas dari hatinya yang paling dalam. Jadi amalan yang mulia ini, syahadat ini, itu berbeda-beda juga tingkat syahadat seseorang dengan yang lainnya. Dilihat dari kadar keikhlasannya di dalam mengucapkan kalimat ini. Dari keikhlasan di dalam mengucapkan kalimat ini itu dapat dilihat dari bagaimana dia menjalankan dan melaksanakan konsekuensi tuntutan dari kalimat tersebut. Mungkin itulah alasannya mengapa Rasulullah SAW selalu berupaya menjaga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan banyak berzikir kepadanya. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa setiap kali selesai salat Nabi membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, segala puji baginya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongannya. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali Dia semata. Hanya milik Allah lah segala nikmat, segala keutamaan, dan segala pujian yang terbaik. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kami beribadah dengan mengikhlaskan agama baginya semua, sekalipun orang-orang kafir membenci hal itu. Nah, inilah yang sering dibaca oleh Nabi SAW setelah beliau mengerjakan ibadah salat. Jadi beliau mengingatkan agar beliau dengan zikir itu berusaha mengingatkan kepada diri beliau supaya berlaku ikhlas di dalam ibadah. Ikhlas dalam semua aktivitas ibadah yang beliau kerjakan. Dan ikhlas ini memiliki banyak sekali keutamaan. Sebagai akhlak mulia yang paling agung, tentunya ikhlas memiliki keutamaan yang melimpah. Siapapun yang beramal dengan ikhlas karena Allah, maka ia akan merasakan buah manisnya keikhlasan tersebut. Manisnya keikhlasan tersebut. Ada banyak sekali keutamaan ikhlas yang perlu kita renungkan dan kita resapi, supaya kita termotivasi untuk menjadi hamba yang mukhlis dan berusaha untuk ikhlas dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama adalah bahwa ikhlas ini merupakan wasiat Allah kepada Rasulullah SAW. Wasiat Allah kepada nabinya. Sejak mengutus para nabi dan rasul ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada mereka semua agar mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeen ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib."
Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, yaitu keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh para nabi untuk menegakkan agama. Abul Aliyah menerangkan wasiat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kewajiban agar mengikhlaskan hati dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikhlaskan hati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam kitabnya, yaitu surat Az-Zumar ayat 2, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas dalam beragama kepadanya. Demikian juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan, yaitu dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan agama. Jadi ikhlas ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ya, juga ada wasiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan ikhlas ini adalah bahwa ikhlas merupakan inti dakwah para rasul. Semua nabi dan rasul inti dakwahnya adalah keikhlasan, mengajak manusia untuk ikhlas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud ikhlas dalam beragama kepada Allah adalah hanya memilih satu agama yang diterimanya, yaitu agama yang dibawa oleh para rasul dari yang pertama hingga yang terakhir. Agama yang dengannya Allah menurunkan semua kitab suci dari langit, dan itulah agama yang disepakati kebenarannya oleh semua panutan kaum yang beriman di sepanjang sejarah. Dan ikhlas inilah yang menjadi inti dakwah para nabi dan rasul tersebut. Dan Islam itu intinya adalah keikhlasan di dalam beribadah. Wa ma umirtu Allah mengatakan di dalam kitabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liwahiduni, yaitu untuk mentauhidkan, dan tauhid itu adalah keikhlasan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hamba dari umat terdahulu hingga umat yang terakhir agar berpegang kepada satu ajaran yang sama, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, menyembah hanya kepada Allah, mengabdi, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, semata-mata karena menjalankan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, demikian. Jadi inilah hakikat dari kalimat tauhid yang senantiasa kita baca dan kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah, yang didakwahkan oleh setiap rasul kepada umatnya, yaitu mengajak mereka agar ikhlas di dalam setiap ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Dan ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia itu terwujud dalam bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ikhlas adalah bahwa ikhlas, orang yang mukhlis, dapat penjagaan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, niat kita lurus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga dan membela kita. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innama yansurullahu hadhihi al-ummata bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan perantara orang-orang yang lemah di antara mereka, yaitu melalui bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim, yaitu dengan doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Jadi dengan keikhlasan ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan kepada umat ini, ya, melalui orang-orang lemah di antara mereka. Jadi orang-orang lemah ini salatnya, doanya, ya, dan keikhlasannya itu Allah Subhanahu wa taala membuat, ya, dia ridha kepada umat ini dan menolong mereka melalui doa, salat, dan keikhlasan orang-orang lemah tersebut. Al-Munawi di dalam kitab Muqaddim menerangkan bahwa umat Islam sebenarnya tertolong oleh kaum yang lemah di antara mereka. Sebab orang yang lemah itu lebih ikhlas dan lebih khusyuk dalam beribadah, lebih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena hati mereka tidak terpukau oleh silaunya dunia dan jiwa mereka bersih dari hal-hal yang bisa memutus hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi seperti itu, keinginan mereka hanya terfokus pada satu perkara, satu tujuan, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu amal-amal mereka lebih terjaga kesuciannya, sehingga doa-doa mereka pun selalu dikabulkan, ya, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keikhlasan mereka. Jadi apabila seorang hamba telah mencapai tangga keikhlasan dalam seluruh aktivitas ibadahnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya dimanapun dia berada. Ya, dimanapun dia berada. Lantas, adakah sesuatu yang perlu ditakutinya tatkala ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hamba-hambanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mengikhlaskan niatnya karena Allah demi menegakkan kebenaran, maka dia akan mencukupi dirinya dari kebutuhan kepada orang lain, ketergantungan kepada orang lain. Adapun siapa yang memamerkannya dengan sesuatu yang bukan sebenarnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar dan membuka aibnya. Nah, demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ini merupakan sebab turunnya pertolongan Allah kepada umat ini. Dan keutamaan yang keempat dari keikhlasan adalah bahwa ikhlas ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Semua amal perbuatan di dunia ini pasti dihisab, dan setiap orang akan dihadapkan dengan dua pertanyaan terkait dengan amalnya. Yang pertama adalah, untuk siapakah dia beramal? Pertanyaan kedua adalah, bagaimanakah dia mengamalkannya, dia mengerjakannya? Pertanyaan pertama tadi, apakah dia beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Ataukah dia beramal karena ingin pamer di hadapan sesama manusia? Ataukah dia beramal karena terpaksa demi menghindari celaan manusia jika dia tidak melakukannya? Ini yang akan ditanyakan kepadanya, ya. Karena biasanya manusia itu beramal karena ingin pamer, yaitu ingin menunjukkan dan memperlihatkan, mempertontonkan amalnya kepada manusia supaya dapat pujian. Atau dia beramal karena terpaksa untuk menghindari celaan orang lain. Ya, apabila dia tidak melakukannya, dia akan dicela oleh orang lain. Maka untuk menghindari celaan orang lain, dia pun mengerjakannya. Atau sebagian orang ada yang mengerjakan satu amalan semata-mata demi untuk memperoleh dunia. Tujuannya untuk akhirat. Yang kedua, apakah pelaksanaan amal itu sudah sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak demikian? Maka Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid mengatakan seorang hamba yang beramal namun tidak disertai dengan keikhlasan atau tidak mempedulikan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti seorang musafir yang sengaja memenuhi kantung perbekalannya dengan pasir. Berat dia memikulnya, tapi tidak ada sedikit pun manfaat yang diperolehnya. Seperti itulah orang-orang yang membawa bekal yang justru dia keberatan memikulnya tanpa mendapatkan manfaat apapun dari apa yang dibawanya tersebut. Ini adalah suatu perumpamaan yang sangat indah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amal kecuali yang dilakukan secara ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wabtughiya bihi wajhuh. Itu yang keempat, keutamaan dari keikhlasan, yaitu ikhlas merupakan sebab sebuah amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ikhlas akan membersihkan hati yang dengki, hasad, iri. Itu adalah satu penyakit yang kerap kali menjiwa manusia, hati manusia. Dan tidak ada manusia yang steril dari penyakit hasad. Hanya saja ada perbedaannya antara orang yang mulia dengan orang yang hina. Orang yang mulia akan menyembunyikan hasadnya, sementara orang hina menunjukkan dan menampakkan hasadnya dari kata-katanya ataupun dari perbuatannya. Nah, dengan keikhlasan kita dapat membersihkan hati dari penyakit hasad, dari penyakit dengki. Jadi keikhlasan itu ibarat air jernih yang selalu membasuh mata hati. Dengan keikhlasan inilah seseorang dapat memurnikan kalbunya, hatinya dari sifat dengki dan khianat. Itulah sebabnya keikhlasan ini menjadi sumber bagi kebahagiaan. Orang yang bahagia adalah orang yang punya hati yang ikhlas. Tujuannya lillah, orientasinya akhirat. Dia tidak peduli apapun yang menimpanya dari musibah-musibah dunia, celaan orang-orang yang mencela, tekanan dari orang-orang yang mengintimidasi, ya, pujian dari orang-orang yang memuji, itu tidak menggoyahkan hatinya, karena hatinya dipenuhi dengan keikhlasan, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Thalathun la yughillu 'alayhinna qalbu muslimin." Semoga Allah menyinari wajah seorang hamba yang mendengar sabdaku, hadisku, lalu dia memahaminya, dia menghafalnya, lalu dia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang menghafal hadis lalu menyampaikan kepada orang yang ternyata lebih paham tentang hadis itu daripadanya. Salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim, kata Nabi. Ada 3 hal yang akan senantiasa menjaga kebersihan hati seorang mukmin, ya, dari rasa dengki. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna ad-da'wata tuhitun wara'ihim. 3 hal
Yang dapat menjaga kebersihan hati seorang mukmin dari rasa dengki adalah yang pertama itu mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, dan yang ketiga adalah tetap bersama jemaah kaum muslimin karena doa mereka senantiasa menyertai kaum muslimin. Nah, demikian. Jadi salah satu di antara tiga perkara itu adalah mengikhlaskan amal, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala, itu dapat mengusir rasa hasad, dengki yang bersarang di dalam hati kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menjelaskan tentang hadis ini. Ya, beliau menerangkan bahwa kalbu mukmin, hati seorang mukmin itu akan selalu terjaga dari sifat khianat dan dengki selama mampu menjaga tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Bahkan dengan bersenjatakan ketiganya, dengki dan penyakit hati seorang hamba akan terkikis sedikit demi sedikit, satu demi satu, sehingga tercabut dari semua bilik hati lalu pergi menjauh darinya. Sebab ketika seorang berada dalam kesyirikan, maka hati melakukan pengkhianatan yang sangat besar terhadap Rabb-nya. Hati juga akan berteman dengan sifat khianat bila mana seorang berbuat curang atau keluar dari jemaah kaum muslimin dan bergabung dengan orang-orang yang justru menimpakan musibah atas kaum muslimin. Ya, misalnya bergabung dengan kaum Khawarij. Nah, tiga hal itulah yang dapat menumbuhkan sifat khianat hingga ia bersemayam, sifat ini bersemayam di dalam hati. Adapun penawarnya, kata beliau, kata Nabi SAW adalah tiga hal yang disebutkan dalam hadis itu, yaitu selalu ikhlas dalam berbuat dan berucap, dalam melakukan apapun, menasihati penguasa secara tulus karena mengharapkan kebaikan, dan tandanya adalah dia tidak mengungkapkan nasihat itu di hadapan orang banyak, bukan di hadapan penguasa tapi di hadapan rakyat. Ini bukanlah menasihati penguasa dengan cara yang baik, dengan cara yang tulus. Maka dari itu di dalam Islam diatur, Nabi SAW memberikan tuntunan bahwa nasihat itu diberikan secara rahasia, bukan secara terang-terangan. Nah, demikian. Nah, kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW dengan istiqomah, senantiasa bersama kaum muslimin dan tidak menyempal dari mereka. Itu yang kelima. Jadi ikhlas itu merupakan obat hasad. Ikhlas itu merupakan obat dari penyakit hasad dan dengki, penyakit khianat. Kemudian yang keenam, keutamaan dari keikhlasan ini adalah bahwa keikhlasan itu akan mendatangkan kedamaian bagi hati kita. Hati akan senantiasa damai dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba." Sungguh Allah Subhanahu wa taala meridai orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat, berjanji setia kepadamu di bawah sebatang pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan, sakinah atas mereka, dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Apa yang ada di dalam hati mereka adalah keikhlasan mereka di dalam berbaiat, berjanji setia. Dan baiat yang mereka berikan kepada Nabi SAW di bawah pohon itu adalah baiatu al-maut, yaitu rela mati demi membela Nabi SAW. Dan apa yang ada dalam hati mereka, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka itu, yaitu keikhlasan mereka. Maka dengan keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, kedamaian bagi hati mereka. Jadi keikhlasan itu akan melahirkan ketenangan dan kedamaian bagi hati, ketenteraman hati. Lalu akan menjalar ke seluruh anggota tubuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Akan ikut merasakan ketenangan. Itulah yang mengantarkan mereka pada kekhusyukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah
Sebabnya ketenangan batin dikatakan sebagai pakaian kebesaran bagi para mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Ya, dengan keikhlasan seseorang akan merasakan ketenangan hidup tanpa dikejar rasa takut, rasa was-was. Cahaya keikhlasan akan menyingkap tanda-tanda dan hakikat keimanan sehingga ia mampu memilah dan memilih antara yang hak dan yang batil, antara hidayah dan kesesatan, serta dapat mengusir keraguan-raguan dari hati dan menggantinya dengan kemantapan iman. Jadi ketenangan yang lahir dari keikhlasan ini akan membuat hati itu hidup dan bercahaya. Dan dengan cahaya kedamaian itu hati akan mampu menyingkap kegelapan yang terselubung. Ya, maka hati akan terlatih untuk senantiasa teguh dalam memegang azam dan tekad. Nah demikian. Jadi kedamaian hati, ketenangan hati yang akan diraih oleh seorang yang senantiasa ikhlas. Hati yang tenang akan menumbuhkan kewaspadaan, ya, kehati-hatian. Seiring dengan itu pula pemiliknya akan bangkit dari keterlenaan dan kelalaian yang panjang, dan dalam kondisi demikian dia akan merasakan nikmatnya berlaku jujur, memandang segala sesuatu secara objektif, secara arif, dan mampu membendung jalan menuju perbuatan dosa. Dan ketenangan hati akan menyiratkan kekhusyukan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah sifat ihsan dan selalu merasakan pengawasan dan pengawalan penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang berbahagia. Itu salah satu di antara keutamaan ikhlas. Dan di antara keutamaan ikhlas ini adalah ikhlas itu akan menguatkan jiwa kita. Jiwa akan kuat, tegar, kokoh bagaikan karang apabila kita memiliki keikhlasan. Kalau tidak, maka tapak kaki ini akan mudah bergoncang, akan mudah terguncang, dan akan mudah tergeser. Jadi keikhlasan akan melahirkan kekuatan yang sangat besar dalam jiwa pemiliknya. Karena keikhlasan akan membebaskan hasratnya dari diperbudak materi kepada harapan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang yang tamak kepada harta, pada kedudukan dan kehormatan adalah orang yang paling lemah dan paling rapuh jiwanya. Rasulullah SAW telah menggambarkan hal ini di dalam sabda beliau. Beliau mengatakan, "Ta'isa abdud dinar, wa abdud dirham, wa abdul khamisah, in u'tiya radi, wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wantakas. Wa idza syika falan taqash." Celakalah orang-orang yang menjadi budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian. Jika diberi apa yang mereka sukai, ya, jika diberi apa yang mereka inginkan, mereka ridha, mereka puas, mereka suka, mereka senang. Namun jika itu tidak diberikan kepada mereka, maka mereka menjadi berang, mereka menjadi marah. Sungguh celaka orang seperti itu. Jika dia tertusuk duri, semoga duri itu tidak dapat dikeluarkan darinya. Semoga dia tidak dapat mengeluarkan duri itu. Falan taqas. Nah demikian. Ya, itulah dia gambaran orang-orang yang menjadi budak materi. Ya, menjadi budak materi, budak dunia, budak dinar, budak dirham, budak uang, budak duit. Hingga coba lihat, dia menjadi orang yang paling lemah jiwanya, paling lemah hatinya. Apabila dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan menggerutu, dia akan marah, dia akan kesal, ya, maka kebahagiaan pun akan terenggut. Dia jauh dari yang namanya bahagia. Nah demikian. Adapun orang yang ikhlas, yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hamba yang paling kuat. Inilah hamba yang paling kokoh, paling tegar. Ya, karena tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tujuannya adalah mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia puas apabila dia telah dapat membuat Rabb-nya ridha kepada dirinya. Ya, nah demikian, dan dia ridha kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang yang menjual hasratnya demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata akan diliputi rasa aman karena dia telah menyerahkan urusannya kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha Adil, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya mendahului kemurkaan dan kemarahannya. Nah, inilah sumber kekuatan jiwa yang tidak akan habis dimakan zaman. Nah, itu merupakan di antara keutamaan keikhlasan. Nah, kemudian di antara keutamaan ikhlas berikutnya adalah bahwa ikhlas itu akan mewariskan pemahaman, ilmu, dan hikmah. Seorang penuntut ilmu yang ikhlas, maka dia akan dapat mudah memahami ilmu yang dia tuntut dan dia pelajari. Akan terbuka baginya banyak sekali butiran-butiran hikmah. Dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu pemahaman, pintu ilmu, cahaya hikmah kepada hamba yang mukhlis, sehingga dia dapat membedakan antara hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini adalah hendaknya kamu takut kepadanya dan senantiasa merasa berada dalam pengawasannya dan ikutilah apa yang diperintahkannya dan jauhilah segala yang dilarangnya. Niscaya Allah akan memberikan pengajaran kepadamu, ilmu kepadamu. Nah, hal ini disyaratkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan furqan kepadamu, yaitu suatu yang ilmu yang kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Furqan adalah petunjuk yang dengannya seseorang dapat membedakan antara hak dan batil. Nah, demikian para pemirsa yang berbahagia. Nah, kemudian di antara buah dari keikhlasan dan keutamaan dari keikhlasan ini adalah ikhlas itu akan membuat amal itu berkesinambungan. Jadi tanda amal itu ikhlas adalah amal itu berkesinambungan. Jadi dengan keikhlasan amal itu akan bertahan. Nah, coba lihat orang-orang yang tidak ikhlas, pasti amalnya tidak bertahan lama. Seiring dengan sirnanya apa yang dia kejar. Kalau dia mengejar pujian, begitu manusia tidak mengujinya lagi, maka dia tinggalkan amal itu. Begitu manusia tidak mencelanya lagi, maka dia pun meninggalkan amalan itu. Ya, karena yang dikejarnya adalah pujian, yang dihindarinya adalah celaan manusia. Maka amalnya pun akan terhenti. Kalau dia ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, mendapatkan materi, mendapatkan kedudukan, ketika dia mendapatkan apa yang dikejarnya itu, maka dia akan menghentikan amalnya. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas mengharap wajah Allah di surga nanti, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah. Dan itu tidak akan habis-habisnya dia kejar sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu akan membuahkan amal yang berkesinambungan, yang istiqomah. Jadi hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan mendapatkan kemudahan untuk menjaga amal-amalnya. Ya, dengan keikhlasan itu amalnya akan berkesinambungan. Ya, sebab seorang yang beramal bukan atas dasar keikhlasan, tapi misalnya untuk memuaskan hawa nafsu atau untuk mencari ketenaran di hadapan orang lain, niscaya semangatnya akan mengendur tatkala kondisi yang ada tidak sesuai dengan harapan. Bahkan tidak jarang dia berhenti beramal secara total karena dia tidak mendapatkan merasa, ya, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Berbeda dengan orang yang beramal hanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak akan memperlambat langkahnya, apalagi sampai menghentikannya di tengah jalan, sebab yang menjadi tujuannya adalah Rabb Allah Subhanahu wa taala yang selalu hadir di hadapannya, yang tidak pernah lengah dan tidak pernah lenyap darinya, yang tidak pernah lalai untuk menjaganya.
Sungguh hanya wajah Allah yang tetap ada ketika semua makhluk telah tiada. Dan itulah yang dikejarnya. Maka ia tidak akan menghentikan amalnya apapun yang terjadi. Apakah pujian datang kepadanya atau celaan datang kepadanya, dia tetap melaksanakan dan mengerjakan amal tersebut. Karena dia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian. Oleh karena itu amal yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan sekalipun terlihat kecil. Sebab amal tersebut pasti dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul amali ilallah ma dawama alaihi sahibuha wa in qalla." Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara rutin meskipun sedikit. Mengapa? Karena amal ini walaupun terlihat kecil, terlihat remeh, terlihat sedikit, namun amal ini pasti dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Dan tandanya adalah dia terus-menerus dikerjakan. Nah demikian para pemirsa yang berbahagia. Nah itulah dia, ya. Kita akan nanti lanjutkan ya, poin-poin berikutnya masih berkaitan dengan keutamaan dari keikhlasan ini. Ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di malam hari ini dari bahasan buku aktualisasi akhlak muslim. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan melalui telepon 0218236543 atau pesan singkat 081317776543. Baik, untuk yang pertama kami akan angkat dari penelpon di 0218236543 di malam yang berbahagia ini. Kami coba sapa saja. Naam, halo. Halo. Naam. Taib, sepertinya terputus. Kami mohon maaf, kami akan coba untuk mengangkat pertanyaan dari Anda kembali. Untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan malam hari ini, Taib masih belum bisa tersambung. Kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat di kesempatan malam yang berbahagia ini. Nah, dari saudari Rina di Cakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah mengatakan kebaikan kita kepada seseorang tanpa kita sengaja dengan maksud untuk juga memberikan pelajaran, apakah itu termasuk tanda-tanda ketidakikhlasan? Mohon nasihat dan jawabannya. Terima kasih Ustaz. Ya, di antara tanda keikhlasan itu adalah berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikan. Itu tanda keikhlasan, yaitu orang itu berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikan yang dilakukannya. Tidak menyebut-nyebutnya. Mungkin seorang beramal tidak ada yang melihatnya. Yang tahu hanyalah Allah dan dirinya. Tapi kemudian dia menceritakannya. Tujuannya adalah supaya mendapat pujian dari orang lain, sanjungan, atau sesuatu selain wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal seperti ini atau perbuatan seperti ini disebut sum'ah. Ya, disebut sum'ah. Dia telah memperdengarkan amalnya. Jadi amal itu kalau tidak ada hajat dan keperluan untuk disampaikan, maka tidak perlu disampaikan. Kecuali ada keperluan, yaitu untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Demikian juga menunjukkan amal. Itu tidak perlu dilakukan apabila dapat merusak hati kita. Karena hati itu lemah. Ya, hati itu lemah. Kalau kita mempertontonkan amal kita, maka syaitan akan membisikkan was-was ke dalam hati kita, menumbuhkan riya itu di dalam hati.
Dan itu susah menjaganya karena hati itu berbolak-balik, sangat cepat bolak-baliknya. Maka pada dasarnya kalau kita dapat menyembunyikan amal, maka sembunyikanlah. Kecuali yang tidak dapat disembunyikan ya, yang harus dikerjakan bersama orang banyak. Tapi kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Ya kalau bisa disembunyikan, maka yang lebih bagus adalah kita menyembunyikan amal tersebut. Nah demikian. Tapi kalau tujuannya tadi untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, maka dibolehkan sebatas untuk tujuan itu. Dan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan artinya adalah dia selalu ya melakukannya. Sesekali boleh menunjukkan amal, menceritakan amal untuk tujuan kebaikan itu. Sesekali boleh, tapi kalau selalu maka ini akan menggoyahkan hati juga. Ya, penyakit riya dan sum'ah itu akan masuk juga ke dalam hati kita. Nah demikian. Maka dari itu para Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa menyembunyikan amal-amal kebaikan. Ya, maka di antaranya adalah Nabi menganjurkan ya kepada para laki-laki untuk mengerjakan sholat sunat rawatib itu di rumah. Yang mana sunnah ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kita lihat pemandangan ini majemuk, kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin. Yaitu selesai mengerjakan sholat-sholat wajib ataupun fardu, faraid, mereka mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib di masjid. Padahal lebih bagus mereka kerjakan di rumah. Ya ini latihan untuk menyembunyikan amal. Nah demikian ya. Tapi kalau ada keperluannya tadi, itu ada juga contohnya seperti Nabi SAW ketika memberikan pujian kepada seorang yang memperlihatkan sedekahnya dan menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Itu ketika Nabi ya menganjurkan para sahabat untuk bersedekah kepada beberapa orang dari suku Taif yang keadaan mereka sangat memelas dan sangat fakir. Tapi tidak ada satupun yang tergerak untuk memberikan sedekah kepada mereka. Hingga datanglah seorang sahabat Ansar menyerahkan sedekahnya berupa beberapa butir korma. Maka para sahabat pun berbondong-bondong melihat itu. Para sahabat pun berbondong-bondong untuk memberikan sedekahnya kepada mereka. Maka Nabi pun mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqas min auzar min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyontohkan ya, suatu perbuatan baik di dalam Islam, maka baginya pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan pahala dari orang-orang yang melakukannya, yang mengerjakan dan mengamalkannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Nah demikian hamba Allah yang berbahagia. Jadi amal itu kalau tidak ada hajat dan keperluan untuk dipertontonkan, maka lebih bagus dan lebih baik disembunyikan. Kecuali ada keperluan yang memang baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk saudari Rina di Cakung yang telah menyampaikan pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk ibu dan kita semua para pendengar dan pemirsa. Kita angkat untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Nowo di Bekasi. Silakan Pak Nowo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya Bapak dikecilkan volume radionya atau televisinya Pak. Oh ya. Ya silakan. Ustaz, saya mau nanya ini ya. Saya kan alhamdulillah ini udah bisa menjalankan beberapa sunnah, diantaranya puasa, yaumul bid dan baca Quran tiap hari gitu. Cuman yang jadi masalah Pak Ustaz, saya sering melakukan itu, saya tunjukkan kepada anak istri saya, tapi dengan maksud supaya mereka mengikuti gitu. Iya. Nah itu kira-kira hukumnya bagaimana gitu Pak Ustaz? Iya, baik. Terima kasih Pak Nowo atas pertanyaan Bapak. Silahkan Ustaz. Ya, ini sama seperti pertanyaan pertama tadi, yaitu kalau perbuatan itu dilakukan dengan tujuan untuk memberi contoh kepada orang lain, ya, terutama di sini kepada anak dan istri, ya, ini skopnya mungkin lebih spesifik dan lebih khusus lagi, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu anak istrimu, dari api neraka. Nah, kalau dalam konteks pembinaan dan tarbiyah yang akan kita berikan kepada keluarga, ini memang perlu keteladanan. Ya, dan di sini mungkin unsur-unsur riya itu mungkin jauh lah. Ya, dibanding kalau kita kerjakan di hadapan orang banyak, yang mana tidak ada kewajiban kita seperti kewajiban kita kepada keluarga. Di mana kepada keluarga kita tertuntut untuk memberikan teladan, memperlihatkan amal itu dengan tujuan agar anak dan istri kita menyontohnya, meneladaninya, mengikutinya. Karena itu adalah kewajiban kita untuk membimbing mereka. Maka di sini ya kita katakan tanda-tanda riya itu jauh, ya, bau-bau riya itu jauh. Ya, demikian juga sum'ah. Karena di sini kita tujuannya adalah memang murni untuk apa? Untuk memberikan tarbiyah dan bimbingan kepada keluarga. Maka itu tidak termasuk, ya mudah-mudahan itu tidak termasuk di dalam bab riya dan sum'ah. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Jazakallah khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Bapak Nowo di Bekasi. Kita beralih untuk pertanyaan yang ketiga dari penelpon kembali. Kita coba angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dari Yudi, Jakarta. Pak Yudi di Jakarta, silakan Pak. Ustaz mau nanya, kalau kan saya pernah dengar, belilah masalahmu dengan sedekah. Jadi kalau seandainya kita bersedekah mengharapkan Allah untuk menyelesaikan masalah kita, apakah itu juga termasuk pamrih atau enggak ikhlas gitu ya Ustaz? Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi interaksinya, barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Ya tentunya kita beramal ya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun itu bentuknya. Maka janganlah kita beramal ya dengan tujuan semata-mata untuk kita katakan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Boleh jadi apa yang kita inginkan itu ternyata tidak baik bagi kita. Maka serahkan sajalah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan. Ya, memang di sana ada yang namanya tawassul dengan amal saleh. Tapi dengan amal soleh yang ikhlas, seperti orang-orang yang terperangkap dalam gua. 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ya, setelah mereka beramal dengan ikhlas, baru mereka bertawassul dengan amal mereka yang ikhlas tersebut. Yang satu berbakti kepada orang tua dengan ikhlas, yang satu menjauhi maksiat, ya, yaitu zina dengan ikhlas juga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia menunaikan hak pegawai dan pekerjanya secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amal-amal yang ikhlas ini Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi beramallah secara ikhlas, Allah akan memberikan pertolongan. Bukankah kita sebutkan tadi bahwa salah satu keutamaan ikhlas adalah Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, serahkanlah urusan kepada Allah. Dan apabila Allah telah meridai seorang hamba, Allah akan memberikan yang terbaik. Kadang-kadang tidak tahu ya apa yang terbaik bagi kita. Kita ingin dengan bersedekah, misalnya kita ingin mendapatkan ya bisnis yang lancar misalnya. Ya, mungkin itu keinginan kita dari bersedekah itu. Boleh jadi itu tidak baik apabila misalnya bisnis itu berkembang, kita mungkin makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak beri itu. Ya, lalu kita pun merasa bahwa amal kita tidak ikhlas. Wah, kalau begitu saya tadi amalnya tidak ikhlas. Karena apa yang saya minta dari sedekah yang saya keluarkan ini tidak tercapai. Nah, boleh jadi amal itu akan menyimpang dari jalur keikhlasan kepada riya. Nah, demikian. Maka dari itu ya, tuluskanlah niat, luruskanlah niat, bersihkanlah niat. Ya, ikhlaslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan pertolongan. Ya, Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Belum tentu apa yang kita harapkan itu baik bagi kita.
Ya, menurut ilmu kita mungkin baik. Ya, ya Allah, saya bersedekah ini untuk dapat misalnya dapat beli rumah, mendapatkan balik imbalan yang lebih banyak, kembalian yang lebih banyak, ya, atau lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang kita harapkan itu tidak baik bagi kita. Allah tidak berikan, sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak berikan itu kepada kita. Lalu apakah kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah capek-capek beramal, bersedekah tapi tidak dapat apa yang harap? Nah, itu akan menggoyahkan keikhlasan kita. Maka dari itu ikhlaslah. Dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Allah akan berikan kita. Dan apabila Allah ridhai kita, Allah cinta kepada kita, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun itu bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawaban yang saya sampaikan. Ini merupakan jawaban juga untuk penanya melalui pesan singkat. Ada Ibu atau Bapak Happy di Bekasi. Baik, Ustaz, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari Saudara Abdullah di Jambi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita beramal, kemudian timbul rasa senang dan bangga di dalam hati tanpa kita ungkit amalan kita dengan orang lain. Apakah ini juga merupakan masih dalam koridor keikhlasan dalam beramal kita? Terima kasih atas jawaban Ustaz. Senang, tadi pertanyaannya tentang senang dan bahagia bahwa kita dapat beramal, itu tidaklah merusak keikhlasan. Kalau rasa bangga, Ustaz, bagaimana Ustaz? Ada rasa bangga, ya, bangga, bangga, senang yang tergores di dalam hati, itu insya Allah tidak merusak keikhlasan. Selama ya tidak kita tuangkan dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Ya, namanya terlintas dalam hati kita, bangga telah melakukan suatu amal kebaikan, ya, kita senang, kita bahagia. Nah, itu adalah salah satu di antara kita katakan pengaruh dan dampak baik dari keikhlasan. Kita merasa senang, bahagia. Ya, nah demikian. Selama itu tidak kita ungkapkan, ya kita ceritakan, ya kita sebarkan, ya pada orang lain, yang menunjukkan seolah-olah kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi kalau apa yang terlintas dalam hati kan orang lain nggak tahu. Ya, dan orang lain tidak akan dapat memuji kita atas apa yang muncul dari hati kita. Kecuali kalau kita ceritakan, iya. Kalau kita ceritakan, wah aku puas sekali telah melakukan ini dan ini, aku bersedekah tadi. Ya, maka muncul dalam hati dari orang yang kita ceritakan amal itu kepadanya apa? Pujian, sanjungan, kedudukan yang terhormat, ya. Ya, pandangan yang mulia orang lain kepada kita, sanjungan, bahkan mungkin hadiah atau kemuliaan, ya, derajat yang tinggi, pandangan yang mulia dari mereka. Itu kalau kita ceritakan. Maka kalau yang terlintas dalam hati memang kadang-kadang itu muncul juga. Karena tidak mungkin kita melakukan kebaikan kita tidak senang. Kita pasti senang karena kebaikan itu akan melahirkan kebahagiaan, melahirkan kesenangan, kebahagiaan dalam hati, ya. Nah, tapi itu perlu dijaga, janganlah kita mengumbarnya dalam bentuk perkataan, karena itu dapat menjadi pintu masuk, ya, munculnya kepujian-pujian yang justru akan menggoyahkan keikhlasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita kembali beralih untuk pertanyaan berikutnya dari penelpon. Sudah ada Bapak Ridwan di Jambi. Silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau tanya di luar tema nih Pak. Iya. Iya. Itu masalah apa itu Sufi dan apa itu Sunni. Iya, baik. Kayak Ahlussunnah Jamaah masuk yang mana itu Pak Ustadz? Baik Pak, terima kasih atas interaksi Bapak Ridwan. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, mungkin yang perlu kita jelaskan di sini adalah tentang istilah Sunni. Ya, Sunni itu adalah nisbat kepada orang-orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia dikatakan Sunni. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah?
yaitu orang-orang yang berada di atas sunnah dan mereka bersatu padu di atas sunnah tersebut. Maka mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, baik berupa akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Itulah sunnah. Dan apa yang dilakukan oleh apa yang telah dilakukan oleh para sahabat ya, dalam aplikasi sunnah Nabi itu disebut sunnah sahabat. Dan itulah yang dimaksud dengan sunnah di sini. Sunnah Rasulullah dan para sahabat menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Itulah dia sunnah. Jadi sunnah itu sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Karena apa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada para sahabat dan itu dilakukan, diwujudkan oleh para sahabat dalam bentuk amalan yang mereka saksikan dari Nabi, ya baik itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ya itulah dia sunnah. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Yaitu para sahabat. Maka sunnah ini tidak bisa dipisahkan antara sunnah Nabi dengan sunnah para sahabat. Demikian juga Nabi mengatakan, Nabi mengatakan ketika menjelaskan tentang al-jamaah, yaitu apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Nah demikian, yaitu sunnah beliau dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan dibeda-bedakan. Dan ahli, nah kalau di Malaysia ahli itu anggota namanya ya. Kalau orang Malaysia bilang anggota itu ahli. Ahlu itu anggota. Artinya apa? Orang-orang yang masuk ke dalam sunnah tersebut dan mengikuti sunnah tersebut. Ya, dan menisbatkan dirinya ya dan menisbatkan diri mereka kepada sunnah itu, loyal kepadanya, membelanya dan mengamalkannya, maka mereka disebut ahlus sunnah. Seperti dikatakan ahlul bait, yaitu orang-orang yang menghuni rumah. Maka ahlus sunnah adalah orang-orang yang menghuni sunnah itu. Menghuninya bagaimana? Yaitu mengamalkannya, menerimanya, ya, kemudian melaksanakannya, mempertahankannya, membelanya, mencintainya, mengagungkannya. Itu ahlus sunnah. Dan mereka berjamaah, artinya wal jamaah, artinya adalah mereka bersatu di atas sunnah tersebut, tidak bercerai-berai. Ya, kalau tujuan kita satu, yaitu mengamalkan sunnah Nabi, maka kita pasti bersatu. Maka manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu menyatukan, bukan memecah belah. Karena mengajak manusia untuk bersatu di atas sunnah Nabi SAW yang sahih, pedoman para nabi dan para sahabat yang mulia. Nah itulah dia sunni, itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kemudian kita kembali beralih untuk penelpon yang berikutnya. Baik, terputus. Kami kembali undang untuk Anda yang akan bertanya via telepon di 0218236543. Nah, ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika saya mempunyai sikap hasad dan saya bisa menyimpannya di dalam hati? Lalu bagaimanakah cara menghilangkan hasad tersebut? Demikian pertanyaannya. Ya. Tentunya ini insya Allah akan kita bahas secara khusus ya tentang hasad ini ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah, bagaimana cara terapi dari penyakit hasad ya. Demikian juga beda antara orang yang mulia dengan orang yang hina di dalam bab hasad ini. Ya, jadi orang yang mulia itu tidak ada, kita sebutkan tadi bahwa tidak ada manusia yang lepas dari hasad. Ya, kecuali hati yang sudah dicuci dengan air Zam-Zam, yaitu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati para nabi yang maksum, bersih. Tapi hati kita selain para nabi, apalagi hati kita ini, yaitu tidak lepas dari hasad.
Hanya saja bagaimana kita dapat meredam hasad itu dan tidak mewujudkannya, menampakkannya dalam bentuk kata-kata dan dalam bentuk perbuatan, sikap, ya, dan penampilan. Jadi orang hasad itu penampilannya juga bisa berbeda. Itu kalau ketemu sudah masam saja dia. Karena hasad itu perubahan rona wajah itu karena hasad itu akan nampak dia. Ya, maka senyumnya pun senyum kecut, kan begitu. Kenapa? Karena hasad. Ya, bertemu dengan orang yang dihasatinya, bagaimana coba lihat. Maka segala sesuatunya pun ya tidak seperti biasa. Ya, raut wajahnya, sikap perilakunya, kata-katanya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hasad sudah bersarang dalam hatinya dan dia nampakkan hasad itu. Nah, bagaimana cara menyembunyikannya, meredamnya dan menghilangkannya? Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudaraku berada yang dapat menyimak siaran kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi para pemirsa sekalian. Dan para pendengar sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.